Saya mau cerita sedikit deh tentang kisah Nabi Nuh ya. Mumpung lagi di makam Nabi Nuh alaihi salam, bukan makam ya, makam. Bukan ada jasadnya, bukan. Nah, jadi Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu anak cucu Adam yang jaraknya beberapa ribu tahun. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zaman itu dalam surat Nuh, kaumnya, kaum Nabi Adam itu saat itu yang belum jauh dari masa wafatnya Nabi Adam, menyembah Yahuth, Ya'uq, Suwa, wa Nasr. Itu dulunya orang-orang soleh yang mereka itu suka sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang-orang yang mencintai mereka membangun patung dan makam untuk mereka, dan patung-patung itu disembah. Nah, tidak berlawanan dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Lihat, makamnya nggak ada patungnya, nggak dibikin masjid, ya makam saja sudah dilindungi saja sebagai situs bersejarah, dan ini pun tidak dibilang sebagai makam tapi makam. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihi salam memberikan peringatan kepada mereka, tapi tidak didengarkan. Ya, tidak didengarkan. Lalu kemudian singkat cerita, Nabi Nuh alaihi salam berdebat. Dalam surat Nuh itu dijelaskan dengan detail apa perdebatannya. Salah satu materi perdebatannya adalah fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhar wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan menurunkan hujan yang akan menyuburkan ladangmu, akan membanyakkan, menyehatkan anak-anakmu, yang dengan demikian nanti hartamu jadi banyak, dan darinya Allah Subhanahu wa taala mengaliri sungai-sungai, lalu kemudian dengan sungai-sungai itu kebun-kebunmu tuh jadi bagus. Itu dalam surat Nuh. Tapi ternyata kaumnya tetap ingkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Hai Nuh, bangun sebuah bahtera. Itulah bahtera pertama dalam sejarah manusia. Kemudian menjawab doa Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Al-Qamar. Fafatahna abwaabas sama. Dibukalah pintu-pintu langit. Dan ini menjawab doa Nabi Nuh. Ya, kadzabat qaum kok saya lupa ayatnya ya. Pokoknya gitu ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala menjawab itu dengan fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan, dan seterusnya. Ya, nanti dari hujan itu akan turun air yang sangat banyak, dan dari dalam bumi juga air itu dipancarkan sedemikian rupa sehingga banjir. Tapi ternyata istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya Nabi Nuh alaihi salam ingkar. Bayangkan, mereka lari ke atas bukit-bukit ini, ke atas gunung-gunung ini, karena nggak percaya kalau banjir itu bisa meraih mereka gitu loh. Nggak percaya mereka. Bayangin, mereka nggak percaya, dan memang akal sehat manusia juga nggak percaya gitu loh. Akal sehat itu dalam artian akal sehat yang tidak dibimbing oleh wahyu. Tapi kalau yang dibimbing oleh wahyu, percaya pasti. Nenek moyang mereka nggak jauh dari mereka, Nabi Adam alaihi salam, nggak ada bapak dan ibu, bisa kalau diciptakan oleh Allah. Apalagi cuma sekedar banjir, bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan ini semua. Lah kok cuma sekedar menciptakan banjir nggak bisa, kan gitu. Akal sehat yang dibimbing oleh wahyu. Nah, kemudian ternyata banjir itu pun menenggelamkan anak-anaknya, dan bahtera Nabi Nuh alaihi salam berangkat gitu ya, atau terbawa dengan banjir itu, mendarat di Gunung Judi di Turki. Setelah itu kita tahu ceritanya ringkas gitu ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelari Nabi Nuh alaihi salam sebagai Abul Bashar. Karena seluruh anak keturunan Adam binasa kecuali Nabi Nuh dan kaumnya. Saat itu semua pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang muslim tidak memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Ada Sem bin Nuh yang menurunkan bangsa Arab dan bangsa Israel, Bani Israel. Ada Yafith yang menurunkan bangsa Rusia, menurunkan juga bangsa Indonesia, Melayu, yang menurunkan bangsa Mongoloid dan lain sebagainya. Dan lain-lain, ada lagi satu lagi anak Nabi Nuh alaihi salam. Dan itulah yang kemudian menjadi Abul Bashar atau asal usul dari umat manusia hari ini. Kalau teman-teman baca di National Geographic atau penelitian-penelitian, kebanyakan peneliti nggak percaya. Bener nggak sih ada banjir ini yang kalau menurut peneliti yang ateis itu dikatakan sebagai banjir biblikal, gitu ya, banjir yang ada di Bible aja. Artinya banjir itu itu mah dongeng kali. Sementara baik Islam, Masihiyun atau Kristen ataupun Yahudi meyakini bahwa banjir itu benar-benar ada. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama. Kita yakini. Adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari karak maqam Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.